Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Remaja GKJW Jember. Kita bersukacita karena segala kebaikan Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan, agar bisa merasakan damai surgawi yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memuji bersama dengan lagu "Mari Kita Bersukaria". Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing kita mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis di dalam Matius 3 ayat 8. Yang demikian firman Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, nama-nama kita dikenal secara pribadi oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu peduli dan sayang kepada kita. Lalu, apa jawaban kita atas panggilan dan kasih sayang Tuhan itu? Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian, "Dengar, Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya,
namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita selama kita menjalani kehidupan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Karena seringkali di dalam menjalankan kehidupan ini, kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Kami memohon ampun dari Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk diperbaharui, untuk hidup yang baru, dan untuk selalu berjalan mendengarkan suara Tuhan. Penyertaan-Mu itu yang kami perlu. Inilah doa pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Yang demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12. Dan penjabaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh G.I. Reza Martaria. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 21. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia.
bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita akan dahului dengan kita membaca Alkitab. Maka dari itu, mari kita berdoa dulu menyerahkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa Engkau akan selalu menuntun langkah kami saat kami membaca, saat kami merenungkan firman-Mu. Kiranya kami membuka hati kami dan Engkau masuk di dalamnya. Sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama-sama, yang akan kami renungkan bersama-sama, merasuk di dalam hati kami, menggerakkan tingkah laku kami untuk bersama-sama menciptakan dunia yang baik di sekeliling kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dalam langkah kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yuk kita baca. Kita buka Alkitabnya, silahkan dibuka dari Matius pada pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Nah, cukup panjang. Konsen ya, jangan hanya mendengarkan suara saya. Kita akan bersama-sama membaca. Ya, jadi kalian juga mengeluarkan suara. Mari kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 12. LAI memberikan judul Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, terlebih setiap kita yang mau melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Menyambut Dia datang dengan bertobat. Nah, hari ini, minggu ini merupakan minggu Advent pertama yang kita rayakan di tahun 2020. Advent, apa ya itu? Nah, Advent berasal dari kata Latin, Adventus, yang berarti kedatangan. Masa Advent bagi orang Kristen merupakan masa untuk mempersiapkan diri menyambut Natal yang memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Namun, sekaligus juga merupakan masa penantian kedatangannya yang kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, tidaklah berlebihan jika masa Advent menjadi masa yang juga bersuka cita karena kita juga mempersiapkan pesta Natal. Namun,
Jangan sampai hal itu menjadikan kita menjadi manusia yang terlena, lengah oleh suasana pestanya saja dan melupakan kesiapan kita untuk menyambut Yesus hadir dalam dunia ini. Dalam bacaan kita telah membaca sosok yang hebat yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi berbeda ya dengan Rasul Yohanes. Nah, Yohanes Pembaptis tampil mengawali pelayanannya Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, agar orang-orang menerima Kristus sebagai juru selamatnya yang ada di dalam sosok Yesus. Yohanes Pembaptis menyerukan perlunya pertobatan atau sikap untuk bertobat dalam ayat yang kedua sebagai sikap untuk mempersiapkan jalan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini hal yang terpenting dari kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai umat yang menerima Kristus dalam kehidupan kita. Nah, bertobat, apalagi itu? Makna dari bertobat adalah berbalik, yaitu berbalik dari cara hidup yang jahat, hidup kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, kepada hidup yang baik sesuai dengan ajaran Kristus, dan pertobatan itu haruslah di dalam Kristus. Nah, maka dari itu pertobatan itu berarti memberikan diri kita berada di dalam kuasa Kristus. Kita dulunya yang selalu berbuat yang mungkin menyakiti teman kita, sekarang karena Yesus akan hadir, yuk kita bertobat agar kita tidak mengulangi hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan pertobatan pun adalah pintu masuk kita untuk menuju ke sebuah persekutuan dengan Kristus, dan tanpa pertobatan itu akan sia-sialah jika kita hanya mendengarkan, membaca firman Tuhan. Nah, sebagai bandingannya di dalam ayat 7 juga diceritakan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kedua kelompok utama ini ada di dalam agama Yahudi, bagaimana mereka ini mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap hukum Taurat, tapi keduanya tetap sama-sama tunduk dalam hukum Taurat. Hal inilah yang membuat kedua golongan ini ditentang oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kedua golongan ini adalah sikap mereka yang tidak mau sungguh-sungguh dari hati untuk taat kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi ketaatan mereka ini hanyalah sebuah bentuk ketaatan semu saja atau ketaatan di luar saja, dan agar diakui dan dilihat oleh banyak orang. Dalam hatinya mereka tidak mau, tidak ada keinginan untuk mengakui Tuhan dan bertobat dari setiap kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan hukum Taurat yang mereka junjung tinggi sering mereka pakai untuk menindas orang lain, untuk menekan orang lain, tetapi tidak berlaku untuk dirinya. Nah, saat berhadapan dengan Tuhan Yesus, kedua kelompok ini bersikap menentang dengan keras. Nah, pertobatan yang diajukan, yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh semua nabi, bahkan oleh Tuhan Yesus yang kita dapat baca di dalam Alkitab, pada akhirnya harus menghasilkan sebuah perubahan dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Kalau kita baca lagi dalam ayat 8-12, di mana Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa pertobatan itu haruslah menghasilkan buah yang sesuai, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari perenungan kita pada saat ini ada dua hal pokok yang bisa kita ambil, dan di mana Yohanes Pembaptis sudah mengajarkan. Hal yang pertama adalah yaitu harus ada pertobatan jika kita benar-benar mau menerima Kristus dalam kehidupan kita, dan pertobatan itu harus mutlak diperlukan karena tidak seorang pun yang tidak berdosa. Hayo, siapa yang mengaku dirinya selalu benar dan tak mau mengakui kesalahannya sendiri? Oke. Apakah boleh berbuat dosa lagi jika sudah menerima Kristus, Mbak? Tentu tidak. Tentu tidak. Pilihannya saat kita menerima Kristus, kita dipastikan tidak bisa untuk kembali ke hidup yang
lama. Jika kita menerima Kristus, kita nggak boleh lagi berbuat dosa. Kalau masih berbuat dosa, berarti kita tidak menerima Kristus sepenuhnya di dalam hati kita. Jadi hanya merah-merahnya mulut kita aja, abang-abang lambe. Nah, maka dari itu, dan kita dalam kehidupan tidak boleh dan tidak mungkin menjadi hamba kepada dua tuan, ya. Dan hal yang kedua adalah harus ada buah dari pertobatan yang kita lakukan. Harus ada yang dihasilkan dari sebuah pertobatan yang kita lakukan. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar dikatakan saja, tetapi harus dilakukan dalam sikap dan perbuatan yang benar. Nah, di situ adik-adik, orang yang bertobat adalah orang yang menghasilkan buah kebaikan dalam pikiran kita, dalam perkataan dan perbuatan kita, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Sudah tidak mungkin lagi berpikir kepada hal-hal yang jahat, berkata yang jahat, apalagi berbuat yang jahat kepada sesama. Dan ingat, pertobatan adalah keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Kristus. Menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat dari hukuman dosa, tetapi juga sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ya, pertobatan meliputi pergantian penguasa kita dari kekuasaan iblis ini ya, yang dahulunya kita hidupi kepada kekuasaan Kristus dan firman-Nya. Dan pertobatan merupakan keputusan sukarela kita dari kita yang berdosa. Karena oleh kasih karunia dan kita mendengar dan kita akhirnya percaya kepada Injil. Jadi iman yang menyelamatkan kita bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Jadi iman yang harus kita punya adalah iman yang menyertakan pertobatan. Dan mereka adalah syarat untuk memperoleh keselamatan, karena pertobatan-pertobatan yang sejati akan diikuti oleh buah kebenaran. Iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan pertobatan harus nyata loh dalam kehidupan adik-adik dan menghasilkan hasil yang baik. Saat kita mengaku percaya kepada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupan kita tidak berbuah baik, ya sama saja kita seperti pohon yang hanya tumbuh kayunya saja tapi tidak berbuah apapun dan pada akhirnya dicampakkan ke dalam api. Nah, bagaimana kita dapat mengenali apakah pohon, contohnya ya kita pakai pohon mangga nih, kita menemui pohon mangga, bagaimana kita tahu bahwa pohon mangga itu baik? Caranya bagaimana? Tidak mungkin dong pohon mangga berkata, aku loh buahku enak, buahku segar, tidak kecut, tidak masam, buahku enak. Kan tidak seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana buah mangga itu enak saat kita merasakan buah yang dihasilkan oleh pohon mangga tersebut. Nah, disitulah kita belajar. Langkah paling akurat untuk mengetahui adalah dengan kita mencicipi buah mangga yang dihasilkannya. Kalau terasa manis dan enak, pastilah ia pohon yang baik. Jika sebaliknya, buah yang dihasilkan akan terasa tidak enak, terasa masam. Maka, tak usah kita perlu berbingung-bingung saat orang lain melihat kita. Jika kita mempunyai iman yang kuat, jika kita saat kita mempunyai iman kuat, kita juga mempunyai hati yang ingin bertobat, hati yang ingin dipenuhkan oleh Yesus Kristus. Kita tak perlu mengakui kepada dunia bahwa kita adalah orang baik, tidak perlu. Orang-orang akan melihat kita sebagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan. Nah, disitulah sederhana saja untuk membuktikan. Tak perlu capek-capek ngomong di media sosial. Aku adalah orang yang baik, aku suka memberi, aku tidak sombong, aku rajin menabung. Nggak perlu. Cukup menjadi dirimu yang dipenuhi oleh Roh Kristus. Maka kita akan diakui sebagai anak Allah yang sangat dicintai oleh Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Yuk adik-adik remaja yang kasih Tuhan, marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan segala doa-doa kita semua, pergumulan kita, hal apapun yang kita rasakan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kekal selamanya dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan hidup kami kepadamu. Mari tuntun setiap kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menjalani kehidupan kami sebagai remaja. Bukan remaja yang rendah diri, tetapi remaja yang penuh dengan semangat, penuh dengan kasih, untuk selalu bisa menjadi agen-agen penebar kebaikan di sekitar kami. Mari Tuhan berkati setiap apa yang kami cita-citakan dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati setiap kami yang sedang berusaha atau berjuang untuk menggapai segala nilai-nilai kami dari pelajaran-pelajaran kami. Sungguh berat ya Tuhan saat kami menimba ilmu di situasi pandemi yang tidak mengenakan ini. Jujur Tuhan, kami rindu dengan teman-teman kami. Kami rindu untuk bisa bersapa sua dengan mereka. Mari Tuhan berkati kerinduan kami dan tetap berikan kesabaran pada kami, agar kami bisa bersabar, agar kami bisa berbuat dengan bijak untuk menerima keadaan ini dan tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan tetap baik pada kami semua. Maka dari itu ya Tuhan, berkati studi kami agar kami bisa memperoleh nilai yang baik, agar kami bisa berbangga pada diri kami, agar kami bisa membanggakan orang tua kami, terlebih membanggakan Engkau Yesus. Pada saat ini pun ya Tuhan, berkati kehidupan iman kami yang mungkin ada dari kami yang merasakan malas. Ya karena kami tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, saat GKJW Jemaat Jember mencari cara untuk menguatkan iman kami dengan tayangan-tayangan yang bisa kami nikmati, kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami agar kami tidak merasakan malas dan bersyukur bahwa masih ada orang yang peduli terhadap iman kami. Maka dari itu ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami sebagai remaja bisa dengan percaya diri menatap masa depan kami, masa depan indah yang Tuhan telah ciptakan bagi kami semua. Bapa, pada saat ini pun kami juga menyerahkan keberadaan orang tua kami. Sertai ya Tuhan orang tua kami yang berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Kami percaya saat orang tua kami bekerja, kami percaya Yesus menyertai setiap mereka. Bapa di dalam surga, kami akan menyudahi ibadat ini. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah membuka hati kami agar pintu hati kami terkutuk untuk bisa bersama-sama membangun peribadatan walaupun tidak seperti dulu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang berjuang untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan menghilangkan pandemi ini dari Indonesia ini atau dari dunia ini, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas kami secara normal bersama dengan teman-teman kami, bersapa sua dengan keluarga kami yang jauh dengan kami. Dan doa ini ya Tuhan akan kami tutup dengan doa Bapa kami seperti yang Yesus ajarkan kepada kami.
Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Karena itu, marilah kita bersyukur bersama-sama dengan sukacita di hati. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Dengan segala ucapan syukur, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan sebagai wujud ucapan syukur kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami, berkatilah persembahan kami. Dan ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan pakai guna kemuliaan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini,
kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan dan sesama, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memimpin langkah kita hari demi hari. Dan jangan lupa untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 158, Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Adik-adik remaja yang kasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Yuk, tundukkan kepala, menutup mata. Kita siap menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, serta Roh Kudus yang akan selalu membersamai kehidupan kita, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom. Shalom, shalom aleihim. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.